Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dari Rado Institute. Kita terus mengudara menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan dalam bentuk literasi-literasi yang kita share ke dunia maya Indonesia. Literasi-literasi ini merupakan literasi Tridharma perguruan tinggi berbasis audiovisual yang sengaja kita buat, kita desain secara rapi, secara mantap, dan kita kaji dengan kajian-kajian mendalam, tidak hanya teoritikal, juga kita tambah dengan coding-coding pemrograman. Hanya satu tujuan, agar mahasiswa kita memiliki banyak literasi-literasi pembanding, sehingga mereka dapat menghasilkan riset-riset yang baik untuk kedepannya. Kali ini kita akan bahas penggunaan Bayesian Markov Chain Monte Carlo untuk model peluang exponentiated inverse Rayleigh distribution. Pada pertemuan yang pertama telah kita bahas dengan menggunakan teknik klasikal atau teknik maksimum likelihood. Juga kita telah buka riset artikelnya. Silakan masuk kembali ke Rado Institute untuk melihat kajian menggunakan maksimum likelihood untuk model exponentiated inverse Rayleigh distribution. Kali ini kita akan lanjutkan dengan menggunakan Bayesian MCMC seperti yang telah disampaikan dalam riset artikel ini juga. Oke, kita coba lihat coding R kita. Nah, ini coding R yang kita desain untuk menjawab tantangan bagaimana Bayesian MCMC atau Markov Chain Monte Carlo berperan dalam mengestimasi parameter, sehingga kajian ini cukup menarik untuk dinikmati. Kita gunakan data seperti biasa, data yang diberikan pada riset artikel. Oke, data ini data set 2, dan kita bahas sebelumnya. Data ini baik dia dengan bernama parameter X ataupun parameter Z, kita serah aja. Karena kita perlukan dua-duanya, tapi yang paling penting hasilnya sama. X itu juga, Z itu juga. Jangan berbeda. Oke, setelah kita memiliki data, kita langsung jalankan program kita ini. Kita langsung jalankan program kita ini. Pertama sekali program Bayesian dengan memberikan coding fungsi likelihood. Ingat, fungsi likelihood bukan fungsi likelihood, tapi fungsi likelihood. Dengan fungsi densitas peluang, ini seperti yang kita lihat, ini fungsi densitas peluang dari exponentiated inverse Rayleigh distribution. Ada dua parameter di sini, ada parameter 1U, parameter 2T. Di riset artikel U ini merupakan alpha, T merupakan delta. Oke. Sedangkan likelihoodnya ditunjukkan oleh RR, perkalian dari RR. Oke, perkalian dari RR atau fungsi densitas itu merupakan likelihood. Kita jalankan saja, kita jalankan. Oke. Kita lihat. Oke, setelah kita jalankan berhasil. Setelah kita jalankan, kita mulai dengan teknik Markov Chain Monte Carlo. Kita beri nilai awal parameter 110, parameter 200, lalu kita jalankan, kita burning sebanyak 50.000 kali. Kita berikan nilai error untuk parameter 1, parameter U. Ini nilai error untuk parameter T atau parameter 2. Lalu kita bangun suatu posterior density merupakan hasil kali likelihood fungsi likelihood. Kita berikan codingnya di atas tadi. Lalu ini adalah prior non information, kita gunakan distribusi normal. Karena dia ada dua parameter, ini untuk parameter 1 coding untuk posterior density, dan ini untuk parameter kedua. Ada 50.000 model 50.000 parameter akan kita jalankan. Dan seperti biasa, likelihood Markov Chain Monte Carlo telah kita jalankan sebelumnya. Kita tidak jalankan di sini. Di sini kita cukup tunjukkan codingnya, sama saja. Silakan dilihat. Nanti Anda akan mendapatkan hasil trace plot dan posterior density-nya seperti berikut. Nah, ini dia. Ini adalah posterior density, ini adalah untuk parameter alpha, dan ini untuk parameter delta. Sangat cantik sekali. Nilai awal yang kita ambil itu mampu menghasilkan suatu barisan bilangan yang konvergen pada suatu titik tertentu untuk kedua parameter alpha dan delta.
Sedangkan poster density-nya akan kita gunakan ambil perwakilan 1 dari 50.000 parameter alfa pada yang paling puncak, juga parameter delta yang paling puncak. Untuk mendapatkan nilai pasti yang paling puncak itu kita cukup ambil nilai median. Jadi pada alfa itu median U, delta median T, kita run. Kita lihat berapa parameter alfa dan berapa parameter delta. Nah, ini adalah parameter-parameter yang akan digunakan untuk kajian ini. Lalu kita coba berikan perangkat-perangkat pada dalam gabungan parameter XI, XX, II, dan F adalah merupakan perangkat untuk menjalankan density plot dan cumulative plot. Ini adalah fungsi densitas dari exponentiated inverse Rayleigh distribution, dan ini adalah kumulatifnya. Kita run kan? Oke, kita coba jalankan density plot, pasangan antara histogram dengan density, fungsi densitas, dan kumulatif plot, kumulatif hampiran, dan kumulatif model. Kita jalankan saja. Kita coba jalankan keseluruhan, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ternyata hasilnya sangat baik sekali yang kita lakukan pada kajian pagi hari ini, di mana kita lihat pada PDF atau density plot grafik sebelah kiri ini, kita lihat grafik berwarna merah itu sangat baik menangkap histogram, artinya parameter yang kita jalankan baik sekali. Juga pada CDF atau kumulatif plot, garis merah putus-putus juga sangat baik menghampiri kumulatif dari hampiran, sehingga kita dapat memutuskan bahwa kajian kita pada pagi hari ini untuk menggunakan kaidah Bayesian MCMC sukses. Oke, silakan bagi mahasiswa yang ingin menggunakan coding, kita persilakan, gratis, tidak perlu berbayar, cukup doakan saja. The owner dari Ranu Institute ini selalu sehat, selalu diberikan kemampuan untuk menghadirkan literasi-literasi terdalam perguruan tinggi. Saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.